Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati Dwi Kartikasari. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai uji beda rata-rata. Pada uji beda rata-rata, uji hipotesisnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, uji hipotesis rata-rata satu populasi, dan yang kedua, uji hipotesis rata-rata dua populasi. Untuk kedua uji hipotesis tersebut di atas, diperlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Untuk itu, sebelum melakukan analisis, perlu diselidiki apakah asumsi dipenuhi. Jika tidak, dapat dilakukan transformasi, sehingga data lebih mendekati normal, dan analisis dilakukan terhadap data yang telah ditransformasikan. Setelah mempelajari tentang populasi, sampel beserta sifat-sifat sampel dalam bab sebelumnya, perlu diketahui bahwa populasi mempunyai karakteristik yang disebut parameter. Contoh parameter adalah rata-rata populasi mu, variansi populasi sigma kuadrat. Sampel mempunyai karakteristik yang disebut statistik. Contoh statistik adalah rata-rata sampel X bar, variansi sampel S kuadrat. Dalam uji hipotesis, yang diuji adalah hipotesis untuk parameter. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan sampel yang dimiliki. Bila sampel berbeda jauh dari hipotesis, maka hipotesis ditolak. Bila tidak, maka hipotesis tidak ditolak. Kesimpulan terakhir dari suatu uji hipotesis adalah hipotesis ditolak atau tidak ditolak. Terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 0 atau dinotasikan dengan H0. Kemudian yang kedua adalah hipotesis alternatif dan dinotasikan dengan H1. Berikut merupakan pengertian dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 merupakan hipotesis yang akan diuji. Biasanya berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan. Pernyataan 0 dapat diartikan bahwa pernyataan tentang parameter tidak didukung secara kuat oleh data. Hipotesis alternatif merupakan lawan dari H0, dinotasikan dengan H1. Biasanya berupa suatu pernyataan adanya perbedaan atau adanya hubungan. H1 digunakan untuk menunjukkan bahwa pernyataan mendapat dukungan secara kuat dari data. Dalam mengambil kesimpulan untuk suatu uji hipotesis mungkin dilakukan kesalahan. Kesalahan ini ada dua macam, yaitu kesalahan tipe 1 merupakan kesalahan dalam menolak hipotesis H0 bila hipotesis benar. Kesalahan tipe 2, kesalahan dalam menerima hipotesis H0 bila hipotesis salah. Berikut merupakan tabel keputusan untuk H0. Jika H0 benar, dan keputusan untuk H0-nya diterima, maka keputusan tersebut adalah tepat. Kemudian, jika H0 benar, kemudian keputusan untuk H0-nya ditolak, maka keputusan tersebut menjadi suatu kesalahan tipe 1. Jika H0-nya salah, keputusan untuk H0-nya diterima, maka dia akan menjadi kesalahan tipe 2, sementara jika H0-nya salah, kemudian keputusan untuk H0-nya ditolak, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat. Kemungkinan pengambilan kesimpulan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa kesalahan tipe 1 lebih serius daripada kesalahan tipe 2. Hal ini sebenarnya dapat diterangkan dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang merupakan analogi dari keputusan pengujian hipotesis. Berikut merupakan analoginya. Jika keputusan pengadilan dan keadaan sebenarnya sesuai, maka hal ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan tepat. Bila pengadilan memutuskan seseorang bersalah, ada kemungkinan dia sebenarnya tidak bersalah. Bila pengadilan memutuskan seseorang tidak bersalah, ada kemungkinan dia sebenarnya bersalah. Jadi, tidak ada putusan yang bebas dari kesalahan. Selalu ada risiko dalam mengambil keputusan. Terlihat bahwa lebih berat jika seseorang diputuskan bersalah namun sebenarnya tidak bersalah daripada memutuskan seseorang tidak bersalah namun sebenarnya bersalah.
Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis 0. Yang kedua, menentukan hipotesis alternatif H1. Yang ketiga, menentukan statistik yang akan digunakan. Yang keempat, menghitung statistik untuk sampel yang dipunyai. Dan yang kelima, memutuskan apakah menolak atau menerima H0. Yang pertama yang akan kita bahas adalah uji hipotesis rata-rata satu populasi. Berikut diberikan uji hipotesis untuk dua arah. Kita bisa mendefinisikan H0 sebagai mu sama dengan mu 0 dan H1-nya sebagai mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian untuk uji hipotesis satu arah, kita bisa mendefinisikan H0 yaitu mu kurang dari sama dengan mu 0 dan lawannya H1, mu lebih besar dari mu 0. Kemudian H0 yaitu mu lebih besar sama dengan mu 0 dan lawannya H1, mu kurang dari mu 0. Mu 0 merupakan suatu nilai yang dihipotesiskan. Berdasarkan besarnya ukuran sampel N dan diketahui atau tidaknya variansi populasi, uji hipotesis untuk rata-rata populasi mu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk N besar, variansi populasi sigma kuadrat diketahui, maka kita gunakan distribusi Z. Untuk N besar, variansi populasi sigma kuadrat tidak diketahui, maka kita gunakan distribusi Z. Untuk N kecil, variansi populasi sigma kuadrat diketahui, maka kita gunakan distribusi Z. Sementara, jika N kecil, variansi populasi sigma kuadrat tidak diketahui, digunakan distribusi T dengan derajat bebas N-1. Untuk uji hipotesis dengan N besar dan sigma kuadrat diketahui, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan H0 dan H1. Berikut adalah H0 dan H1 untuk uji hipotesis satu arah dan dua arah. Yang kedua yaitu menentukan alfa, yang disebut juga tingkat signifikansi. Alfa adalah probabilitas membuat kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 bila H0 benar. Kemudian mencari Z alfa untuk uji hipotesis satu arah, atau Z alfa per 2 untuk uji hipotesis dua arah. Yang ketiga yaitu menentukan daerah kritis atau daerah penolakan. Artinya, bila Z hitung masuk daerah ini, H0 ditolak. Untuk daerah kritis, hipotesis bagian A, maka daerah kritisnya adalah Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari min Z alfa per 2. Kemudian untuk hipotesis bagian yang B, maka daerah kritisnya adalah Z lebih besar dari Z alfa. Kemudian untuk uji hipotesis bagian yang C, maka daerah kritisnya adalah Z kurang dari Z alfa. Yang keempat, menghitung Z hitung dengan rumus Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi dengan akar N. Selanjutnya, supaya lebih singkat, Z hitung ditulis dengan Z saja. Langkah yang kelima, menarik kesimpulan. Bila Z masuk daerah penolakan, maka H0 ditolak. Bila Z tidak masuk daerah penolakan, maka H0 tidak ditolak. Untuk uji hipotesis dengan kriteria N besar sigma kuadrat tidak diketahui, N kecil sigma kuadrat diketahui, dan N kecil sigma kuadrat tidak diketahui, langkahnya sama dengan yang telah dijelaskan tadi. Mari kita lebih memahami pengujian hipotesis dengan menyelesaikan contoh berikut. Pada contoh ini, ingin diketahui apakah metode mengajar baru menaikkan IQ anak. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 100 anak dari populasi normal yang mempunyai rata-rata IQ 100 dan standar deviasi sebesar 14. Dari sampel didapat rata-rata 107. Apakah kesimpulan saudara bila alfa yang digunakan adalah 0,05 atau 5%? Baik, mari kita selesaikan untuk contoh pertama ini.
Untuk menyelesaikan contoh 1, maka kita definisikan dulu. Yang pertama adalah hipotesisnya. Dari kasus ini, maka hipotesis yang kita definisikan adalah H0-nya mu kurang dari sama dengan 100 dan H1-nya mu lebih besar dari 100. Jadi kita ingin mengetahui apakah metode mengajar baru menaikkan IQ anak. Kemudian yang kedua, taraf signifikansi kita definisikan. Taraf signifikansi sebesar 5%, alfa sebesar 5% atau 0,05. Kemudian setelah itu kita menentukan set alfa. Di sini diketahui bahwa sampel yang digunakan adalah 100, kemudian variansi dari populasi diketahui, maka kita akan menggunakan distribusi Z. Sehingga kita definisikan Z alfa atau Z 0,05 yang kita peroleh dari tabel normal standar diperoleh sebesar 1,645. Yang ketiga, kita tentukan daerah penolakan atau daerah kritisnya. H0 ditolak jika Z lebih besar dari 1,645. Kemudian, langkah yang keempat, kita menentukan statistik uji untuk nilai Z hitung. Dengan menggunakan formulasi, Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Dari kasus kita mengetahui bahwa X bar-nya sebesar 107. Mu 0-nya sebesar 100, sigma sebesar 14, dan N-nya 100. Maka hasilnya adalah 7 dibagi 14 per 10. Hasilnya adalah sebesar 5. Yang terakhir, kesimpulan. Oleh karena Z yang bernilai 5 lebih besar dari 1,645, maka Z masuk dalam daerah penolakan. Jadi, H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa metode mengajar baru menaikkan IQ anak. Uji hipotesis rata-rata dua populasi berikut merupakan definisi uji hipotesis untuk dua arah, yaitu
H0 mu1 min mu2 sama dengan 0, H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Untuk uji hipotesis satu arah, H0-nya mu1 min mu2 kurang dari sama dengan 0, dan bersesuaian dengan H1, mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 0. Kemudian H0 mu1 min mu2 lebih besar sama dengan 0, dan bersesuaian dengan H1, mu1 dikurangi mu2 kurang dari 0. Untuk uji Z pada uji hipotesis rata-rata dua populasi, berikut merupakan hipotesis dan daerah kritisnya. Untuk hipotesis dua arah, maka daerah kritisnya adalah Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari min Z alfa per 2. Untuk hipotesis satu arah, dengan definisi hipotesis mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan 0, H1 mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 0, maka daerah kritisnya Z lebih besar dari Z alfa. Kemudian untuk uji hipotesis satu arah dengan definisi hipotesis H0 mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari sama dengan 0, mu1 dikurangi mu2 kurang dari 0, maka daerah kritisnya adalah Z kurang dari Z alfa. Kemudian berikut merupakan statistik uji untuk uji Z. X1 bar merupakan rata-rata dari sampel 1, kemudian X2 bar merupakan rata-rata dari sampel 2. N1 merupakan banyak sampel 1, N2 merupakan banyak sampel 2, kemudian sigma 1 kuadrat merupakan variansi sampel 1 dan sigma 2 kuadrat merupakan variansi sampel 2. Berikut merupakan uji T untuk uji hipotesis rata-rata dua populasi. Dan berikut merupakan statistik ujinya, di mana dengan kriteria sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat untuk variansi populasi tidak diketahui, namun dianggap sama, dan banyaknya sampel N kurang dari 30, maka statistik ujinya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk kriteria sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat atau variansi populasi tidak diketahui namun dianggap berbeda dan banyaknya sampel N kurang dari 30, maka statistik ujinya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan contoh untuk uji hipotesis rata-rata dua populasi menggunakan uji T. Mata kuliah ADE diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran biasa. Kelas lain yang terdiri dari 10 siswa diberikan kuliah yang sama tetapi menggunakan bahan yang telah terprogram. Pada akhir semester, mahasiswa dari kedua kelas diberikan ujian yang sama. Kelas pertama memperoleh rata-rata 85 dengan standar deviasi 4, sedangkan kelas kedua memperoleh rata-rata 81 dengan standar deviasi 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar kuliah tersebut sama dengan menggunakan alfa 5%. Asumsikan bahwa kedua populasi itu memiliki variansi yang sama. Berikut merupakan hipotesisnya. H0 mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, H1 mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita definisikan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05 dengan nilai T alfa per 2 derajat bebasnya N1 ditambah N2 dikurangi 2, maka diperoleh dari tabel T 2,086. Kemudian daerah kritisnya H0 ditolak jika T lebih besar dari 2,086 atau T kurang dari min 2,086. Kemudian kita mencari statistik uji dengan diketahui rata-rata sampel 1 sebesar 85,
Standar deviasi sampel 1 4 dan banyaknya sampel 1 12, rata-rata sampel 2 sebesar 81, standar deviasi sampel 2 5, dan banyaknya sampel 2 10, maka diperoleh untuk nilai T sebesar 2,09. Kemudian kesimpulan, oleh karena T sebesar 2,09 dan T lebih besar dari 2,086, maka H0 ditolak. Artinya, metode mengajar biasa berbeda dengan metode mengajar yang terprogramkan. Berikut merupakan uji hipotesis rata-rata dua populasi berpasangan. Kemudian statistik ujinya adalah sebagai berikut, dengan D bar merupakan selisih rata-rata sampel, derajat bebas yang digunakan adalah sebesar N-1. Keputusan dengan membandingkan p-value. Nilai p-value ini dibandingkan langsung dengan taraf signifikansi alfa. Apabila p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Apabila p-value lebih besar dari alfa, maka H0 tidak ditolak. Demikian merupakan teori dari uji beda rata-rata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.